Oke, kita sebut saja Velin. Velin akan bercerita tentang pengalamannya dia di diari kali ini seperti biasa. Tentunya ini untuk 18 plus. Dan kalian harus bijak menonton. Kita dengarkan sama-sama. Cerita ini bukan untuk ditiru ya guys. Untuk diambil pelajaran supaya kita tuh jangan diikutin hal-hal yang kayak gini. Ini buruk. Tapi kita bisa waspada ke depannya untuk hidup kita yang lebih baik. Waktu itu kan saya kan bekerja di Malaysia, tapi memang banyak cobaan. Walaupun kami keluarga kurang mampu, saya tetap semangat buat orang tua. Tapi selama kerja di Malaysia itu orang tua saya tiba-tiba udah nggak ada. Jadi saya berjuang sendiri mencari makan, kehidupan sendiri. Sampai saya tuh berjuang untuk diri sendiri, tapi majikannya itu tidak senonoh sama saya gitu. Tidak senonohnya seperti apa tuh? Nah, ceritanya tuh majikannya itu kan lebih kayak mata keranjang gitu ya. Dan istrinya juga cantik, lebih cantik dari saya. Tapi kenapa ya setiap majikan itu kalau ngelihat perempuan itu yang lebih menarik jadi tergoda gitu loh. Padahal saya juga cara berpakaiannya itu juga bersopan gitu loh, nggak seperti yang senonoh-senonoh. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya laki-laki. Ada yang apa namanya tuh pingin lebih sensi sendiri gitu loh. Jadinya tuh kita tuh gimana ya, nggak enak sama majikan yang perempuan itu baik banget. Kok saya tega-teganya menyakiti perasaan dia gitu. Gimana ceritanya pada saat Waktu itu kan ibu lagi pergi ke swalayan, terus bapak pulang kerja, saya lagi beres-beres di rumah, dia megang-megang saya gitu loh. Saya bilang, Pak, jangan gitu dong Pak, saya di sini kerja untuk mencari nafkah diri saya sendiri, sedangkan orang tua saya juga udah nggak ada dua-duanya. Saya ditinggal dari kecil, dari SMP. Kok bapak begitu sih? Saya juga di sini kan istilahnya bekerjanya tuh ikhlas, tapi bapak perlakuannya lebih nggak baik sama saya gitu. Pas waktu itu dipegang, ya saya kan juga kaget ya, namanya belum kenal cowok gitu. Terus akhirnya bapak itu, enggak kok Neng, saya kan cuman pingin pegang kamu aja, nggak ada bermaksud yang lain. Tapi kan itu nggak sopan Pak, sedangkan ibu nggak ada di rumah. Akhirnya saya bilang gini, Pak, saya mau kerja yang benar, saya nggak mau nyakitin perasaan ibu gitu. Ya udah, diam-diam aja, saya juga istilahnya cuman kasihan sama kamu, tapi jangan begitu dong Pak, kalau kasihan itu kan juga ada batasnya, jangan sampai pegadaian saya gitu. Dan akhirnya pas ibu belum pulang tuh sampai 3 jam ya, saya lagi di kamar udah selesai tugas, bapak itu datang tuh. Bapaknya sosoknya seperti apa? Gambarannya, biar netizen tuh ada gambaran bapaknya tuh umur berapa? Kira-kira umur 35-an. Perawakannya seperti? Perawakannya gemuk, tapi tuh orangnya kayak bentuk-bentuk orang. Padahal dia di Malaysia? Iya, di Malaysia gitu. Jadi kayak majikan saya tuh kayak campuran Indonesia Malaysia gitu. Dan di situ pas saya lagi udah selesai ke kamar, saya kunci pintu, tapi tuh bapak itu bisa masuk karena mungkin punya kunci serepnya ya. Dan di situ saya udah tertidur pulas karena kan ngantuk gitu, capek banget nama kerja seharian. Ibu belum pulang tuh, dia meraba badan saya dari pucuk rambut sampai kaki, terus jadi bulu kudukunya tuh merinding gitu loh. Berasa gitu. Berarti kenapa nggak langsung bangun? Saya takut soalnya bapak itu udah bekap di mulut gitu loh. Dari tangan dibekap begini, jadi tuh kayak saya tuh pikirannya saya takut dibunuh. Udah saya diem pasrah, dan disitunya akhirnya udah sampai dari atas sampai kaki, badan saya merinding bulu kudukunya ya. Terus hasratnya itu keluar. Hasratnya siapa? Hasrat dari bapak nama saya gitu loh. Oh, katanya nggak mau pegang-pegang. Ya habisnya gimana ya? Pegang aja.
Ceramah. Lah Iya. ini hasrat gimana dong? Ya habis gimana ya? Kan perempuan memang nggak bisa dibohongin ya. Kalau udah kena laki-laki pasti kan lemah gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya, semua orang beda-beda gitu. Dan disitunya ya saya kaget juga. Ngerasa oh ternyata kayak gini ya. Itu kan istilahnya belum waktu umur saya ya gitu. Karena kita belum ada ikatan pernikahan. Emang baru sama cowok baru kali itu? Iya, baru kali itu. Dan sedangkan dulu kan saya istilahnya kan sama orang tua sekolah kerja gitu, jangan kenal cowok dulu gitu. Boro-boro ya kenal Iya. cowok. Terus? sedangkan bapak sama ibu kan galak gitu. Saya harus sukses gimana caranya walaupun kerja TKW gitu. Terus pas dari situ bapak tuh jadi nafsunya kuat ke saya gitu. Nah, pas udah diraba-raba dari ujung rambut sampai kaki, bola tengah matanya itu kan, biasa kan kalau laki-laki kan hausnya di situ. Dan saya tuh kayak naik begitulah gitu. Waktu itu kamu memang pakai baju apa? Kayak baju nih, jadi baju tidur yang tipis gitu kan, karena di dalam kamar. Kalau pas kerja kan saya nggak berani gitu. Nah kan namanya kita kegerahan, kita juga tahu diri, majikan nggak ngasih kipas angin. Jadi pakai baju tipis. Setipis apa bajunya? Setipis yang kayak dijual di jalanan. Lingerie gitu? Iya. Nah pas di situ kita merinding juga tuh, jadi hasratnya naik juga dua-duanya. Berarti udah bangun dong? Kan tadi kan pura-pura tidur tuh, terus dibekap. Udah bangun dong berarti? Iya, saya bangun jadinya. Terus Nah, ada dialog apa? Maksudnya kamunya ngomong apa? Si majikannya ngomong apa? Majikannya bilang gini, sayang, aku sayang sama kamu, kayak gitu. Masa langsung manggil sayang? Iya. Serius? Terus karena kan istilahnya hasrat kamu cepet banget naik daripada istri saya, kayak gitu. Terus sudah dipegang-pegang ke bawah-bawah tuh. Terus kamunya jawab apa? Jangan Pak, kalau ke bawah saya juga masih. Oh gitu. Terus, Padahal emang waktu itu emang masih belum pernah ditusuk gitu. Tapi padahal mau gitu ya? Ya dibilang mau sih enggak juga, karena masih jaga dulu kan, itu kan namanya buat pernikahan ya, nggak sembarangan kita jual gitu. Karena kan itu kan waktu majikan ke situ ada pemaksaan ditutup mulutnya gitu loh. Nah, pas ke bawahnya semuanya tuh badan saya, aduh merinding juga, saya sekarang ngomong juga merinding gitu loh. Ya akhirnya bajunya dibuka. Bajunya dibuka perlahan-lahan gitu. Cuman bawahnya majikan saya belum berani, karena kan saya bilang jangan dulu Pak gitu. Kalau dari atas, dari tengah ke atas kan udah wajar lah. Kayak anak-anak zaman sekarang kan banyak yang begitu. Gitu ya? Iya katanya. Terus bapaknya pakaiannya lengkap? Dia cuman pakai kaos dalam sama celana pendek gitu. Karena kan ibunya udah lagi nggak ada gitu. Terus dia ngomong apa lagi supaya kamu mau? Nanti saya bayar ya kamu. Enggak Pak, saya nggak mau, saya bilang. Kalau itu kan uang nggak halal. Saya juga sebenarnya nggak mau dipegang-pegang, tapi karena Bapak maksa, saya takut, pikiran saya takut gitu kan. Terus udah gitu kan udah diraba-raba tuh, Bapak buka tuh bajunya. Terus saya dibuka tuh dari, kan namanya bajunya ada kancingnya ya. Dibuka perlahan-lahan sampai dipegang-pegang bola-bolanya tuh. Pas abis dipegang tuh kamu diem atau kamu megang dia juga? Saya diem karena kan belum tahu, masih polos gitu loh, belum tahu cara begitulah gitu. Si bapak buka baju sendiri apa kamu yang buka? Bapak buka sendiri. Nah, terus kita diremes-remes bola-bolanya, makin gak naik ya, naik jadi semuanya bulu kuduku naik semua, terus